Friend Eye di rumah. Mudah-mudahan hari ini sehat-sehat semua ya. Di tengah bulan Desember yang menakutkan karena angin kencang, hujan ya. Semalam juga ada badai ya. Nah, jadi bulan Desember ini bulan yang paling menakutkan buat kita para cat lover, terutama breeder-breeder yang punya kucing dalam jumlah banyak ya. Jadi benar-benar kita harus jeli dan perhatikan terus kondisi kucing-kucing kita di rumah. Jadi hari ini saya ada di kandang outdoornya si Karakal dan indoornya si Karakal ya. Ya, sebelah sana ada Serval. Nah, jadi hari ini saya mau bercerita diet terbaik buat si Karakal dan Serval ya. Jadi makanan apa aja yang dikonsumsi sama Karakal dan Serval. Waduh, anginnya kencang. Tuh lihat, pohon-pohon mudah-mudahan gak tumbang ya. Tuh. Nah, jadi di kondisi seperti Desember ini, kita harus benar-benar perhatikan betul konsumsi makanannya si Karakal kita ini ya. Nah, jadi saya dulu sempat dimarahin sama breeder saya di Rusia ya, ketika kucing Karakal saya perutnya kayak si Lofi ini. Ternyata ini tuh ukuran kegendutan friend eye. Nah, yang benar itu, yang ideal itu perut Karakal tuh harus cekung kayak jantan ini nih ya, atau si Gwen nih ya. Nah, orang berpikir, atau dulu saya pun berpikir dia itu kurus. Nah, padahal indikasi kurus itu kalau kita lihat tulang iga di perutnya atau di tulang di punggungnya itu terlihat ya, kelihatan nih kayak gini nih misalkan. Nah, ini kelihatan tulangnya nih. Atau di perutnya terlihat iganya. Kalau si Gwen kan enggak tuh. Nah, kalau terlihat iganya berarti dia kurus ya. Nah, jadi friend eye di rumah juga suka salah kaprah nih. Suka banyak yang komen, netizen pada komen kok Karakalnya kurus. Sebenarnya itu ini ideal ya. Kurus itu tulangnya harus kelihatan. Nah, kenapa sih ideal si Karakal kok perutnya mesti cekung ya? Karena kita sesuaikan dengan anatomi tubuhnya secara keseluruhan ya, baik tulangnya atau size panjang lebarnya atau panjang tingginya si kucing Karakal ini. Nah, biasanya ukuran ideal buat Karakal itu di umur dewasa dia idealnya dari 15 sampai 20 kilo. Nah, biasanya kalau udah lebih dari 20 kilo kayak si Lofi ini, ya itu udah obesitas atau kegendutan. Nah, jadi kita bisa tahan mereka sampai paling berat mentok di 20 kilo ya. Nah, bagusnya itu range 15 sampai 17 kilo aja untuk berat yang ideal. Gitu friend eye. Dan kadang kan kita cat lover terutama di Indonesia mikirnya kalau kucing sehat itu harus gendut atau kucing gendut itu sehat. Nah, padahal kucing gendut itu sebetulnya sumber penyakit. Sama halnya seperti kita manusia ya. Jadi kita juga nggak boleh kelebihan berat badan karena obesitas itu ya sumber penyakit ya. Nah, jadi friend eye apa aja nih yang kita kasih? Nah, mereka itu tiap hari makan kepala ayam. Jadi kalau udah dewasa ini seperti ini ya, kita kasihnya setengah kilo untuk pagi dan malam ya. Jadi setengah kilo dibagi dua, pagi dan malam. Karena mereka sudah besar. Terkecuali mereka waktu itu masih umur kitten dan sedang masa pertumbuhan. Kita bisa kasih 1 kilo sehari dibagi 3 ya, pagi, siang, dan malam. Nah, karena mereka ini udah besar, jadi kita jaga betul berat badannya supaya tetap ideal. Jadi kita kasihnya setengah kilo itu pagi dan malam ya, dibagi 2. Nah, tapi nggak cukup kepala ayam aja atau sayap ayam aja ya. Karena kepala dan sayap ayam, apalagi ayam broiler, itu tiap hari kita kasih ke mereka itu nggak baik buat kesehatan mereka ya. Nah, jadi ternyata mereka tetap membutuhkan binatang hidup seperti tikus, burung puyuh, kelinci ya. Nah, jadi seminggu 3 kali atau minimal seminggu 2 kali kita kasih mereka binatang hidup. Kita rilis hidup-hidup ya, jangan disembelih ya. Nah, banyak orang yang bilang kok nggak disembelih dulu, kan kejam, kasihan kelincinya, kasihan burung puyuhnya, kasihan tikusnya. Nah, justru
kita harus lebih kasihan sama kucingnya, karena kelinci, puyuh, dan tikus itu kan rantai makanan buat mereka. Nah, kenapa kita harus rilis hidup-hidup? Supaya si kucing karakal ini atau kucing serval itu mendapatkan kesempatan berburu seperti halnya mereka hidup di habitat aslinya. Karena momen berburu itu jadi momen terbaik untuk meningkatkan happinessnya mereka. Nah, jadi kita rilis binatang hidup itu meningkatkan imun mereka ya. Karena kalau kita kasih potong atau kasih sudah disembeli, mereka nggak punya kesempatan untuk berburu, dan sebetulnya itu kita lebih jahat sama kucingnya karena tidak memberikan kesempatan mereka berburu. Gitu friend ya. Jadi kalau kita punya predator atau kita punya hewan karnivor ya, baiknya memang kita kasih binatang itu hidup-hidup untuk mangsanya ya, supaya mereka punya kesempatan untuk berburu. Nah, terus ada pertanyaan lagi. Nanti kalau dikasih binatang hidup-hidup, mereka akan jadi galak nggak sama kita? Nah, sebetulnya malah tambah jinak sama kita ya. Intinya kucing hutan Afrika ini kalau kita piara dari kecil sampai dia dewasa, dia sudah tahu ownernya, dia sudah tahu orang yang hidup bareng sama dia dari kecil, dia akan tetap jinak sampai kapanpun ya. Karena dia tahu siapa yang ngasih makan, siapa yang ngerawatnya ya. Nah, jadi mereka nggak bakalan galak walaupun kita kasih binatang hidup. Gitu friend eye. Oke, jadi friend eye di rumah, walaupun angin ini semakin kencang ya, jadi hati-hati di rumah friend eye kalau misalkan friend eye memutuskan untuk pelihara kucing Afrika, karakal atau serval ya. Harus betul-betul diperhatikan dengan jeli, dan benar-benar kita harus ngerti cara ngasih makan mereka yang baik dan benar supaya mereka tidak banyak mengalami gangguan kesehatan. Oke friend eye. Nah, si serval pun sama ya pada intinya. Nah, kenapa mesti kepala ayam? Karena kepala ayam ada tulangnya, mereka butuh makan tulang ya. Nah, kendati begitu, kepala ayam tiap hari atau sayap ayam tiap hari dan ayam broiler itu tidak baik buat kesehatannya. Jadi kita harus campur dengan makanan hidup seminggu 3 atau minimal 2 kali ya. Seperti burung puyuh, tikus putih, kelinci, karena itu akan sangat membantu imun dan metabolisme tubuhnya. Oke friend eye. Jadi kita tetap mesti perlakukan mereka semaksimal mungkin seperti mereka di habitatnya ya. Walaupun mereka sudah tinggal bareng dengan kita dari kecil, tapi kita jangan berupaya atau mengusahakan mendomestikasikan mereka ya. Jadi kalau kita berupaya untuk mendomestikasikan mereka, yaitu kurang tepat ya. Jadi tetap kita harus memberikan makanan sesuai kebutuhan hidupnya. Gitu friend eye.